pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Aisyah. Berarti yang tidak masuk satu orang? Ya, kalau yang tidak masuk satu orang, berarti yang lainnya pada sehat semuanya kan? Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu. Di depan ini adalah apa? Ya, jadi kita akan menyanyikan lagu nasionalis, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri. Yang berapa? Ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri dulu. Yang di depan, ayo berdiri. Jadi kalau menyanyikan lagu nasional itu sikapnya harus bagaimana? Berdiri dengan tegak. Ayo berdiri dengan tegak. Anak-anak silahkan duduk lagi. Jadi, ibu mau tanya, tadi yang berangkat sekolah, yang membuka pintu atau menutup pintu sebelum berangkat sekolah tadi siapa saja? Yang membuka pintu rumahnya, pintu apa itu? Pintu kelas tadi yang membuka pintu siapa? Kalau di rumah, kamu tutup pintu? Di rumah ya. Kalau di rumah kan membuka atau menutup pintu toh? Itu caranya juga bagaimana? Didorong dan ditarik. Jadi itu termasuk gaya tidak? Gaya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gaya. Jadi kita akan belajar mengenai ragam-ragam gaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti apa? Buka pintu, ya membuka pintu, terus mengerim, terus apa lagi? Menendang, ya bisa. Apa lagi? Membuat apa? Membentuk. Ya seperti itu ya contohnya. Kemudian kita akan ibu
akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, semakin berat sebab kuda, maka gaya gesek akan semakin besar. Contoh gaya gesek yang dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari adalah lain, rem dan cakram, gergaji dan kayu, penghapus dan tulisan. Sebelum belajar, jenis gaya yang diberikan adalah gaya makan. Gaya makan adalah gaya latih atau gaya tolak yang dihasilkan oleh gaya tahan makan. Gaya makan bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Sifat-sifat makan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, makan memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutubnya tidak sama dengan maka akan terjadi perubahan. Sedangkan jika kutubnya sama dengan maka akan terjadi tolak-menolak. Sifat yang kedua, makan hanya dapat menarik dan logam besi, baja, nikel, dan kopar. Yang ketiga, gaya makan dapat menembus bidang tertentu tergantung kekebalan dan besi. Yang keempat, bagian ujung makan memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan bagian lain. Jenis makan dibedakan menjadi dua, yaitu makan alami dan makan buatan. Makan alami adalah makan yang terbentuk oleh alam tanpa tangan manusia. Makan alami ditemukan bentuk manusia di zaman dahulu, biasanya berupa batu-batuan. Sedangkan makan buatan adalah makan yang dibuat oleh manusia. Bentuknya antara lain makan padang, makan jarum, makan batang, dan makan sirih. Contoh manfaat gaya makan antara lain speaker, pintu kulkas, ujung obeng, dan lain sebagainya. Jenis gaya yang keempat adalah gaya bekas. Gaya bekas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang pernahnya dihilangkan. Pemanfaatan gaya bekas antara lain shockbreaker, ring bed, trampolin, tangga, dan lain sebagainya. Sobat-sobat belajar, gaya yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gaya gravitasi dapat menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh ke bawah dan benda-benda yang ada di bumi tidak terbang. Sobat-sobat belajar, demikian penjelasan dari kami. Tadi di video tadi kita belajar tentang gaya kaca, gaya ke, terus gaya ke, terus gaya gesek, apa lagi? Gravitasi, terus apa lagi? Magnet, terus selain itu gaya listrik. Ibu mau tanya lagi, tadi selama sekolah ada yang naik sepeda? Banyak kan yang naik sepeda? Ya. Kalau kita naik sepeda itu kita memakai gaya apa? Otot bisa sama apa lagi? Fokus sama gesek? Gesek. Kenapa? Ya karena bergesekan. Karena dua benda saling bersentuhan. Apa itu yang dua benda saling bersentuhan? Rem bisa, terus apa lagi? Ban sama jalan. Jadi kalau naik sepeda itu kita kan belum pakai gaya otot buat mengayuhnya. Terus ada gaya gesek juga dari rem. Apa lagi? Dari ban dengan jalan. Terus
presentasi nanti ada hadiahnya. Ini yang kelompok 4. Terus ini kelompok 4.
kemudian ditempelkan di kertas LKPD-nya. Yang ini nanti yang stick student foto ini buat gambarnya, yang gambar seperti ini. Terus gaya ini yang bagian ini ada magnet otot. Jadi kalau kalian menjodohkan, contohnya ini gaya apa? Gaya otot. Jadi semisal potong ini nanti cari gaya otot yang mana? Yang ini. Kemudian anak-anak menuliskan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana? Gaya otot tadi apa? Bisa mengeluarkan barang. Kemudian olahraga juga bisa. Kemudian manfaatnya setelah itu contohnya seperti apa? Menendang bola atau memakan buku seperti itu. Paham? Kalau paham, ibu lakukan. Paham atau belum? Aku belum. Buat hidupan sehari itu seperti apa? Kayak biasa itu kan sepeda. Sepeda kan buat bepergian. Nah, seperti itu contohnya itu sepeda itu. Jadi seperti itu. Kalau dengarkan dulu lagi, dengarkan ibu dulu. Tadi contohnya semisal kan sepeda, contoh sepeda. Tahu kan sepeda itu pakai gaya apa? Gesek. Gaya gesek. Contohnya kan sepeda. Nah, sepeda itu berguna buat apa? Sepeda berguna buat jalan atau bepergian. Nah, kayak gitu. Jadi manfaatnya seperti itu. Buat jalan atau bepergian. Contohnya tadi sepeda. Ini ibu bagikan trennya. Ya.
Yeah.
Ya. Jadi contohnya dia nanti dengerin dulu, dengerin teman-teman nih. Yang pertama itu contohnya itu mengangkat barang. Manfaatnya mengangkat barang, jadi kita manfaatnya apa? Mengangkat barang di tempat
beri nama satu. Dek, Perhatian, pinjam tapi buku. jangan dikerjakan dulu. Buku satu aja, buku tulis. Ya nanti pengerjaannya nanti. Yang belum dapat siapa saja? Yang belum dapat? Ya jangan dikerjakan dulu ya. Tunggu perintah sama ibu dulu kalau mau mengerjakan. Ya, Kasih. Bapak. Jangan masuk aja. Jangan dikerjakan dulu. Berkata semangat. Jadi tadi kita belajar apa tentang gaya. Gaya itu ada apa saja? Gaya mempengaruhi apa saja tadi? Benda dia menjadi bergerak menjadi terus mengubah bentuk benda. Sekarang kan sudah ibu bagikan soal evaluasi. Anak-anak kerjakan. Nanti 5 yang nilainya teratas. Nanti kita koreksi bersama-sama. 5 yang nilainya teratas. Nanti ibu kasih juara. Oke? Silahkan mulai mengerjakannya. Nanti kalau belum paham sama soal bisa tanya sama ibu. Dua, satu, dua, satu. Fokusnya mana? Dan selesai. Nah itu kita cocokkan. Hitungkan. Oh baca. Kita hitungkan teman-temannya. Nggak boleh. Dibenerin loh. Kalau salah dicoret. Kalau benar benar. Gimana kalau benar bagaimana? Ya kalau nggak dicetak. Udah hitungkan kan? Nomor 1. Semua bentuk tarikan dan dorongan disebut gaya. Terus nomor 2, gaya yang ditimbulkan oleh daya tarik magnet bumi adalah gravitasi. Jadi kata kuncinya tarik bumi. Itu kata kuncinya gravitasi. Yang D. Nomor 3. Contoh gaya gesek adalah ban mobil dan jalan raya. Yang A.